kembali lagi di channelnya Potan Informasi dalam program Teka-Teki Testi bersama aku Juragan Riza. Aku Siti. Nah, hari ini kita mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kalau kita ada kesalahan, maaf ya Juragan. Iya, aku Juragan, maafin kamu. Juragan dicabe tuh. Oke. Juragan, kita lagi di mana nih Juragan? Nah, kita lagi ada salah satu kafe yang keren di Pontianak. Ini adalah Cafe 1918. Nah, kafe ini bertemakan Santorini nih. Jadi kalau mau foto, Santorini. ya, Santorini itu apa Juragan? udah kamu ingin aja, kamu nggak ngerti. Ya udah. Ya, kalau mau foto, cari spot foto sini itu udah kece banget gitu. Dan kafe ini tahu nggak bukanya 24 jam. Jadi kita bisa ngopi-ngopi di sini Iya, sampai jadi sebelum malam nih Juragan. bisa, sebelum kamu beli sayur juga bisa kesini dulu. Kita bisa ngopi dulu. Tapi kan nanti Juragan makan apa Juragan? Oke, nah di sini kita mau seru-seruan juga. Di sini kita mau kasih teka-teki tentunya karena kita mau malakin satu orang nih. Siapa lagi? Jadi dia itu kemarin ada Siapa ikut lagi Juragan? pemenang lomba. Oh. Ada video lomba yang dilaksanakan kemarin. oleh 1918. Nah, ini videonya. Telah terjadi peristiwa unik di 1918 Coffee, di mana setiap pelanggannya terkena V-Virus dan melakukan gerakan yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Sore ini, aku menyelidikinya. Namun... Hah? Baba Yaga? Baba Yaga, mantan teroris kelas kakap yang dulu pernah aku tangkap. Pertarungan kami sangat sengit, mengingat ia adalah mantan musuhku. Sampai akhirnya... Aku bukan mau bertarung, aku hanya ingin membenarkan posisi motormu yang menghalangnya pintu masuk itu. Oh, maaf. Nih, coba deh membuka dengan kopi terbaik dari kami. Aku terkejut dengan rasa kopi dari 1918 Coffee ini. Dengan biji kopi pilihan dan roastingan yang pas, menghasilkan rasa terbaik. Ditambah tempat ini berdesain tropis dengan sentuhan pesisir pantai Asia Pasifik, membuat semua pelanggan merasa tenang, tentram, dan nyaman untuk semua kebutuhan. Enak ya, Ini enak. aku sekarang bekerja di sini. Terus, V-Virus itu apa? Bukan buatanmu. Oh, itu Velocity. Tenang, hanya titik biasa kok. Iya loh, Mas. Wah, selamat berbuka puasa ya. Mohon maaf lahir dan batin, udah berburuk sangka. Nikmati kopi dan suasana terbaik hanya di 1918 Coffee. Maka saja kita masuk. Yuk! Wah, Juragan. Ini Juragan, tempatnya Juragan. Jangan gitu dong Juragan, mau mana? Nggak marah banget nanti lah. Kita pesan yang mana nih Juragan? Kita mau pesan yang ini, nomor Kak, di sini yang best seller yang mana Kak? Makanan berat atau? Ya makanannya yang berat. Oh, langsung makan ya, kita belum minum ya. Makanannya yang mana Kak? Ada beef bulgogi. Beef bulgogi. Oke. Oh. Berarti ya kita pesannya chicken bulgogi. Kan beef Juragan. Ya, oke. Oke. Kita juga mau apa ya? Mau bubur. Aku mau beef. Beef bulgogi boleh deh. Beef bulgogi satu sama. Juragan apa Juragan? Apa ya enak ya? Ini Banyak kayak milih ini. Ini apa Kak? beef Beef apa nih? Nomor 2. Beef Teriyaki. pepper teriyaki. Kak mau Oke. udah Juragan. Udah, kita mau duduk di mana nih? Gimana ya Juragan? Gimana nih? Susu seru deh. Ayo coba ayo. Halo, baik. Baik. Ini teman aku nih Siti. Aduh Bang. Kamu kenal? Aku biharis banget ya Juragan. Nah, ini teman aku nih, namanya Rudi. Iya. Nah, kemarin dia ikut lomba video dan jadi salah satu pemenang di lomba video tersebut di sini ya yang ngadain ya, 1918 Oh, iya. Cafe. Ada lomba. Juragan kenapa nggak ikut? Kemarin lagi di luar negeri kan. Jangan banyak. Iya. Di luar hayalan. itu sih Bang, di luar Iya. hayalan. Saya kan udah lewat Batu Layang tuh udah luar negeri tuh. Oh iya, betul sekali. Oke, Pak Rudi, maaf lahir batin sebelumnya kan ini masih zona
Iya. Tahun baru. Lebaran. Lebaran juragan. Di Pontianak lebaran sebulan. Iya. Karena puasa sebulan. Kemarin puasa berapa hari? 3 hari. 3 hari. Apa sih? Lebaran 3 hari. Oh, udah lewat. Terus juragan. Tadi kan katanya kamu mau ngasih teka-teki nih buat Bang Udin. Juragan. Jangan situ juragan. Juragan nih. Tuh, tadi ketupat apa coba? Nah, karena masih suasana lebaran nih, pasti kita pengennya teka-teki ini seputar lebaran nih, Bang. Tahu juragan. Iya, boleh banget tuh. Oke. Kenapa anak babi jalannya nunduk? Emang anak babi kan nunduk juragan? Iya. Ini teka-teki sesuai usia. Teka-teki saya. Iya. Bapak-bapak aja. Bisa jadi dia belum menuju lebaran. Ini ada zaman ini. Ayo. Jawab tuh bang. Karena dia malu nih. Karena dia malu. Oke, benar. Abang mudah sekali jawabnya bang. Kok nggak nanya kenapa malu gitu? Kenapa malu? Kenapa malu? Kenapa malu? Ayo. Karena dia padi. Ilmu padi. Oh, itu padi. Oh, jadi dia pintar ya. Salah. Karena apa? Karena dia malu. Karena dia malu, dia kan masih anak-anak. Karena dia malu, dia babi. Gimana kalau dia anjing? Itu teka-teki zaman SMP SD kayaknya tuh. Ya, ketebak deh kata-kata kita nih. Udah. Benar deh dia. Tadi aku udah pesan es krim, mana ya? Mana ya es krimnya? Eh, Jadi juragan kita nungguin apa tadi juragan? kita ada pesan ropang, roti Abangnya panggang. udah makan belum? Abangnya udah pesan makan? Udah sih, tapi ngelihat menu-menunya kayaknya ngiler sih aku. Oke, aduh kebetulan kita belum pesan abang nih. Itu dia saya sudah Aduh abangnya. Ini saya apa, tidak bisa Abang? berprasangka baik sama Bang Rijal. Terima kasih abang. Air kamu tau nggak ada di mana? Di sana. Jangan bilang itu dong juragan. Itu nggak pengen Apa, di. juragan? Ini namanya roti panggang. Mau coba? Juragan. Nah, ini aku mau pesan ini nih. Serius deh, bang abang harus cobain sih. Oh iya. Saya abangnya belum jadi juragan. Oh ini tadi juragan yang Iya, tadi beli kita. Black pepper kamu bulgogi. tinggal pupuk basah ya kak? Iya. Terima kasih ya Kak. Ini. Bulgogi. Silakan dimakan. Terima kasih juragan. Udah lama tidak ketemu ternyata jadi juragan. Juragan Iya. dadakan. Bang, langsung aja dimakan. Bang. Juragan. Kayaknya aku mau cobain ini deh. Apa? Es Roti, krim? roti Oh, panggangnya. Aduh abang Oh, balik iya. lagi juragan. Bang, kau cocolek aku sih. Nah jangan bikin tangan Siti dong. Kalau kenalan air esnya apa namanya? Sky Juice. Sky Juice. Ya, Sky Lounge. Kita lagi di lounge. Cah dulu. Ciao. Oke. Kuah rapi. Itu jangan lupa kuah rapi ya mulutnya. Aku mau rasain ini dulu deh. Keburu. Bang abangnya harus cobain sih bang ini. Iya. Itu kita ini loh nyicil 2 kali loh di sini maksudnya. Jadi makan harus habis. Oh gitu. Oh ada tasnya ya. Tas itu apa? Tas. Apa? Tas. Tas kalau udah habis kena cas. Tugas. Oh. Ini apa nih? Itu basreng. Bakso goreng. Basreng. Aku makan ini ya. Bang ini ada sausnya bang. Saus di bakso goreng. Cabenya. Terus rasain. Wow. Siti batu-batu juragan. Oh iya. Langsung dimakan juga boleh bang, jangan dilihat aja, nggak apa-apa, udah dibayar kok Makasih ya ini. juragan. Iya. Gila, teman lama tiba-tiba udah jadi juragan. Ini tadi aku pesanin Ini apa nih ya? Aku yang mana nih? chicken bulgogi. Aku kayaknya pengen ini deh. Boleh nggak? Oh boleh. Itu banyak minyak beef black pepper. Iya. Dia punya Siti juragan. Dari tadi dia ngeliatin. Iya. Terus dikasih topping basreng lagi. Oh kan? iya. Itu punya Pak Fika. Punya Siti. Tadi ini apa juragan? Itu namanya chicken bulgogi. Chicken bulgogi. Nah, aku apel kan. Ini ada sky juice. Kayak putih juragan. Iya, putih. Ini tadi apa juragan? Itu roti panggang. Oh, dipanggang. Apa lireng? Lorong. Ini juragan itu namanya juragan. Bang, kemarin kan ikut lomba itu juara berapa sih? Gimana ceritanya tuh?
Kemarin aku tuh tahu infonya dari teman. Itu teman-teman ada salah satu teman infoin, ini ada ini nih, ada apa coffee shop enak yang ngadain lomba konten. Kebetulan aku tuh awal-awal memulai karir tuh dari lomba. Nah mungkin dari melihat latar belakang itulah temen gue tuh nge-DM aku gitu. Cobain deh buat untuk ikutin lomba yang ada di Pontianak. Nah kayak gitulah. Dan terpilih jadi sebagai runner up. Ya Juara runner up berarti ya itu lah. Apanya apanya empat juara besar berapa? lah, empat besar. Oh, Top 4. top 4. Top 4 tuh runner up juragan. Iya. Iya. Runner up 3. Sebelumnya abang juga suka ini Lomba. konten kreator gitu. Iya, aku sekarang full time videographer dan konten kreator sih. Iya, bener ya Bang Rija? Iya. Jadi kebetulan dia juga konten kreator. Iya, dia kan ini yang ngajarin kan aku. Oh gitu. Itu dia. Wow ya. Bang Rudi kan ada DM aku tuh, Bang Rija mau ikut lomba, inspirasinya gimana? Nah, itu aku yang ngasih tahu langsung, makanya juara 4. Kalau nggak ada aja mungkin juara 1. Tapi abang Enggak, itu settingan ya guys, itu settingan. Tuh, jangan percaya. Selain lomba yang diadain di sini, perlombaan apa yang paling abang bikin bangga menang gitu? Menang dan bangga gitu. Yang enggak menang udah sebut. Aku pernah kita ikut lomba, salah satu yang paling berkesan bagi aku ya. Aku itu lomba video nasional, itu diadain oleh Badan POM RI. Nah waktu itu kebetulan ada hari ulang tahun Badan POM atau apa ya, lupa aku. Pokoknya sampai di waktu itu tuh temanya tentang tangkal hoax. Nah, tangkal hoax itu apa bang? Tangkal hoax obat dan makanan. Nah dari situ tuh aku tuh ngambil ngambil keresahan orang-orang pada umumnya bahwa hoax itu nyebarnya pada umumnya lewat WhatsApp keluarga. Iya juragan ibu sih sekadang di. Pokoknya aku ngambil tema, ternyata di situ tuh ternyata temanya menarik dan kebetulan juara 1. Aku diundang sampai Jakarta nge-vlog bareng kepala Badan POM RI. Nah, nge-vlog kepala Badan POM RI, terus keliling itu kantor Badan POM RI pusat dari ujung sampai ke ujung di ini nge-vlog bareng. Berarti udah sampai nasional ya bang ya? Keren kan? Iya, alhamdulillah. Dan sampai sekarang baru itu belum Pengalaman tahu internasional juga pernah, tapi nanti kita lebih. jurinya waktu Badan POM itu siapa. Kenapa dia bisa juara 1? Nggak jauh-jauh ya. Satu daerah nih gitu kan. Oh makanya menang. Orang dalam ya. Satu mangkuk asam pedas ya. Makan dong sama Tapi belajar. temanya tuh emang keren sih, dimana tuh Iya. kayak orang yang namanya generasi itu kan beda-beda. Iya. Ada generasi milenial, ada generasi sebelum milenial tuh aku lupa namanya gitu kan. Nah, yang sebelum kita itu, mereka tuh selalu percaya aja informasi yang masuk ke mereka karena dari zaman dulu tuh setiap informasi yang masuk itu tuh adalah valid, kayak mereka kalau dulu tuh kan zaman dulu tuh lewat TVRI atau RRI. Iya benar-benar. Satu pintu. Kalau sekarang kan orang bisa kasih sumber TikTok. iya itu dari mana aja, dapat sumber informasi dari mana aja. Benar gitu. tuh juragan. Kemarin kan ada viral kayak beras plastik, telur plastik, iya kan? Iya ada banyak. Kopi mudah terbakar. Kopi mudah terbakar, kerupuk terbakar. Kerupuk plastik ya. Kayak gitu. Nah itu yang aku angkat. Itu yang aku angkat. Padahal aku nggak tahu loh video yang mana. Apalagi tapi memang isu itu tuh memang penting kita sebarluaskan. Jangan cepat percaya sama informasi yang harus kita dapatkan, apalagi sumber informasi itu tuh belum jelas kayak gitu. Karena juga ada apalagi juragan. Wih, juragan pesenin apa nih juragan? ini wet cracker. Bukan juragan. Jangan ngomong Inggris gitu dong. Iya, kerupuk basah. Oh, fish cake. Oh iya fish cake. Basah kan, wet basah kan. itu makanan mana juragan? Juragan banyak keluar negeri. Nah, ini salah satu makanan yang dijual di 1918 yang selalu aku order. Karena ini asal muasal itu dari beberapa daerah di Kalbar, kayak di Kapasulu, di Sintang, itu ini. Kan waktu kita di Sintang kita beli kerupuk basah. Satu kantong sampai gumoh kita makan. Sampai beli 5 tapi makan satu orang. Yang coba abang rasain bang. Ini ladanya berasa banget nih. Oh ini yang dikukus ya. Kukus. Saya kebetulan suka yang original yang dikukus. Karena kalau menurut aku yang digoreng itu dia udah mulai nggak berasa. Lebih jadi mirip kayak pempek tadi. Bener.
Kayak ini sih juragan. Waktu peserta yang di Badan POM itu dari seluruh Indonesia. Iya, dari seluruh Indonesia. Di situ aku juga ketemu vlogger dari Bengkulu, Bandung, Jakarta dan segala macam. Dari Kalsel juga ada gitu. Nah, dari situ kayak mulai tukaran kontak. Keren. Abangnya juga itu nggak megang konten pemerintahan gitu. Kan sekarang lagi malas banget nih juragan. Oh iya. Oh itu bahasa halusnya ya. Bahasa kasarnya buzzer gitu. Aduh, agak mengerikan ya pertanyaan. Aku enggak sih, aku sekarang full time freelance videographer. Jadi lebih seringnya kayak event, terus sering ikut-ikut lomba, terus film-film pendek gitu. Wedding juga enggak? Wedding jarang sih, tapi jarang. Soalnya mungkin orang kenal personal branding aku awalnya dari konten lomba. Nah, lomba tuh kan apa ya? Lebih miripnya ke film kan. Nah, dari itu mungkin apa sinematografi ya juragan. itu cabang ilmunya lah. Nah, pokoknya dari situ mungkin orang kenalnya yang ini nih Rudy kenalnya sebagai penulis naskah film, terus sebagai editor yang bikin video-video pendek gitu. Aku juga belum pernah buat film panjang sih yang sejam gitu, belum pernah. Makanya kalau ke wedding masih kurang di itu ya Bang ya. Mungkin belum dikenal orang aja, tapi aku biasa kerjain kok. Mungkin nanti Siti mau wedding. Juragan lah yang wedding. Oh iya siap. Si dia yang urusin. Juragan gitu. Tadi ada nyinggung yang kompetisi internasional. Itu kompetisi apa? Itu bukan kompetisi sih, lebih ke kerja sama perusahaan internasional. Perusahaan apa tuh? Perusahaan investment. Dia tuh jadi manajer ya investasi yang menghimpun dana dari investor luar negeri, khususnya Eropa sama Amerika serta Australia. Terus nanti dia ini nih yang beri peluang kepada investor-investor tersebut. Bagusnya invest di bidang ini loh di Indonesia. Gitu. Waktu itu aku buat profil sama dokumenter buat mereka. Gila lagi nonton. Selain tunggu. Kita kayak lagi nonton podcast aja Iya. kan. Selain lokal, nasional, ternyata karirnya juga sampai internasional. Mirip lah sama kita. Kita harus sampai YouTube juragan. Belum sampai nasional. Waktu itu mereka dapat kliennya itu dari orang Italia. Wow. Tapi perusahaannya base-nya di Singapura. Ada tantangan nggak sih atau keterbatasan untuk berkomunikasi bekerja sama mereka gitu? Enggak sih, dari secara bahasa mereka juga pakai bahasa Inggris yang menurut aku mudah dipahami lah. Mudah dipahami. Kalau juragan gimana? Itu pentingnya sekolah. Itu kan sekolah sama juragan. Dimakan bang. Udah. Ini kita yang kelaparan kayaknya. Kita memang kelaparan ya. Iya. Kebetulan aku juga sering sini karena di sini bukanya 24 jam. Terus mau nugas gitu, mau cari tempat AC ada. Tapi kok juragan nggak pernah bawa Siti sih? Ya ngapain bawa kamu? Kita mau outdoor, mau sambil nge-vape. Mungkin aku mau cerita dari apa ya? Dari awal merintis ya kayaknya. Boleh? Nah, jadi itu juragan sama Matika. Siti. Baik Siti itu Mbak Siti. Awal ngerintis aku di dunia videografi, fotografi itu serta konten kreatif tuh awalnya diajak keluarga. Jadi pada saat itu keluarga ada ingin beli kamera nih, beli kamera. Kebetulan pada saat itu aku ngerintis juga usaha cuci sepatu. Tahun berapa tuh bang? Tahun 2020 awal atau 2019 akhir 2020. Covid ya bang ya? Ya sebelum Covid. Itu aku masih kelas 2 SMA kayaknya. Juragan ingat umurnya udah kepala 3. Terus bang, Terus waktu itu keluarga ngajakin bagaimana kalau aku mau beli kamera nih kata keluarga sama sama device untuk editing, mau ikut gabung nggak? Nah setelah aku timbang-timbang, aku rasa ini kesempatan yang bagus bagi aku karena aku bisa belajar dengan secara gratis dan aku tahu modalnya nggak murah gitu kan. Ya udah, aku kesampingkan bisnis cuci sepatu aku dan aku serahin ke teman aku seluruh alat cuci sepatu waktu itu. Wow. Aku beraniin diri untuk melahirkan namanya biaya peluang. Nah, aku milih biaya peluang kehilangan bisnis sepatu untuk fokus ke dunia videografi serta konten kreatif. Berarti abang itu baru belajar banget dari pas mau beli kamera itu? Iya, bahkan belum belajar, udah beli duluan. Basic-basicnya pun belum tahu? Belum ada.
Kayak kita harus beli dulu deh. Kamera makanya aku tuh fakta unik ya, aku nggak bisa pakai kamera analog. Karena aku belajar langsung pakai Sony A6400. Sony, terima kasih. Jangan sponsor nih. Hari ini gratis Sony ya. Besok bayar. Ya, kamera pertama aku tuh A6400 sama Canon M50. Nah, aku langsung belajar dari mirrorless. Semenjak itu ala datang aku mulai belajar secara giat nih. Aku sambil mencari jati diri aku tuh sebenarnya di mana sih? Aku sambil buat konten makan, buat review-review, sampai akhirnya karena role model aku dalam membuat konten itu adalah Agung Hapsa sama Chandra Liao. Nah, itulah terbitnya kayak makanya video lomba yang paling baru itu mirip ini. Mirip apa? Mirip ya kayak film-film gitulah, film-film. Nah, gua Hapsa kayak gitu ya. Jadi rujukannya karena udah di sana, pantas hasilnya detail banget. Keren. Nah, Ini Bang, aku mau nanya. Siti mau nanya, kan itu kan pakai edit yang susah ya Bang ya. Itu kan pakai apa aplikasi apa tuh Bang namanya? Softwarenya. aku sekarang pakai Adobe Premiere. Nah, itu kan kayak satu-satu ya Bang. Itu Abang belajarnya dari mana? Aku saat ini cari referensinya full dari YouTube sih, sama bedah-bedah lah hasil orang, kita coba amati tiru modifikasi. Oh iya. Salah satunya aku. Itu dia inspirasinya. Juragan. Gila. Oh ini fakta unik lagi nih. Iya, terus? Sebelum aku yang tadi bisnis cuci sepatu, aku tuh udah ngelakuin beberapa bisnis sebelumnya. Mulai dari jualan cai kue, tau? Cai kue itu aku buat caipan? sendiri. Bisa? Nah, jadi dulu tuh ceritanya aku kuliah tuh dari jam, masuk kan jam 7:30 kan kuliah. Nah aku tuh bangun tiap hari jam 2 subuh. Jual Jam 2 caipan. subuh, Jualnya di? di kampus keliling. Oh, keliling pakai Keliling. Bawa jajak Sebelumnya kuliah di mana? di ekonomi manajemen aku. ekonomi mana? Jurusan ekonomi Untan. manajemen. Oh, enggak. Wow. Oh, jangan. Pas tuh kuliah ekonomi kan berekonomi. Jangan dekat kantor. Iya, ada ke kantor kita Iya. itu. Iya. Abis itu nggak dikembangin jadi F&B yang di sosial media gitu. Belum sih, kalau aku kemarin pas Covid juga ada jualan lagi, tapi sepertinya aku saat ini fokus ke fotografi, videografi dulu. Videografi sama konten kreatif lah. Karena tips buat teman-teman, fokus itu rahasia orang sibuk tuh bukan banyak kerjaan, tapi fokus. Tuh. Aku baru sadar itu ya akhir-akhir kuliah ternyata kalau mau mendapat hasil yang maksimal, habiskan waktu terbanyak kalian di bidang tersebut. Nanti baru pindah kalau ini udah fondasinya udah kuat baru pindah gitu. Tapi Nih, kalau quote misalnya itu quote ini kan. Kunci orang sibuk itu bukan banyak kerjaan, tapi fokus. Rudy. Iya. Kata-kata hari ini. Tapi misalnya nih Bang, kita udah fokus, ternyata kayak kita tuh nggak nemuin gongnya, misalnya Abang editor kan, kita nggak nemuin gongnya kita berhasil. Apakah kita harus pindah atau terus belajar? Itu belum fokus berarti. Kita harus suka dulu. Atau gini, aku mau ngutip sesuatu nih dari aku mau ngutip sesuatu yang pernah Panji Pragiwaksono ucapin di salah satu kontennya. Lebih baik sedikit beda daripada sedikit lebih baik. Lebih baik itu tuh mungkin ya kalau mau jadi misalnya nih mau bangun coffee shop, jadilah coffee shop yang berbeda. Bukan yang lebih bagus lagi, entah dari segi bangunan atau apa. Karena orang lebih mudah memperhatikan yang beda daripada yang lebih improve dari sebelumnya. Kita punya ciri khas seperti itu. Itulah. Oh, makanya konten Abangnya tadi kayak ada yang moving yang aneh-aneh gitu ya juragan. Kayak itu susah ditiru sih. Iya, itu Bukan susah. mungkin mudah ditiru, tapi kayak Ide konsep awalnya kan orang nggak semuanya kepikiran. Ketika udah jadi, kok buat duplikasi itu gampang, nggak keluar. Kalau buat duplikasi itu gampang. Gitu. Tapi ide awal itu. Iya, tadi disentuhkan gimana nyusun konten dan idenya. Nah, kalau aku mau bagi nih bagaimana cara menulis naskah film. Naskah film atau konten-konten video pendek. Nah, seperti yang kita lihat dari referensi aku ikut lomba dari 19 Acting Coffee, video yang
pertama teman-teman yang ingin membuat video pendek atau film pendek, teman-teman harus tentukan yang namanya tema. Oh, tema. Nah, apa itu tema? Tema adalah gambaran. Belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Kita kelas singkat Ya, nih. kelas singkat. Jadi tema itu adalah gambaran seluruh isi cerita atau film dalam satu kata. Nah, dalam Contohnya satu tuh, atau beberapa kata. Contohnya ini kita mengacu pada film video pendek yang aku buat untuk magazine 1918 ya. Aku temanya satu, detektif. Nah, bener kan? Yep. Temanya detektif. Setelah temanya dapat, kalian bisa lanjut nulis yang namanya logline. Logline atau premis. Itu apa Bang? Logline itu adalah gambaran seluruh isi cerita dalam satu kalimat yang biasanya berumus tokoh utama, tujuan, plus hambatan. Nah, kita bedah lagi nih dari video aku yang buat untuk 1918. Aku temanya tadi detektif. Tokoh utamanya adalah Agen Rudy. Agen Rudy bertujuan untuk meneliti adanya indikasi V-virus, velocity virus tuh. Karena keresahan aku ada orang mau kok buat velocity terus sih. Nah, terus hambatannya apa? Ternyata dia ketemu sama musuhnya tadi tuh Baba Yaga. Nah, kayak gitu. Begitu juga sama seluruh film yang ada di dunia. Oh gitu, pakai konsep itu ya Bang? Itu kunci film yang ada di dunia. Contohnya film apa nih yang kalian ini? Jumbo. baru nih, Tokoh Jumbo. utamanya adalah Jumbo. Tujuannya mengambil ngambil peta dia kan? Ngambil peta bukan yang dicuri kan? Dari trailernya. Aku belum mau nonton. Malam ini aku mau nonton Jumbo. Kita nonton bareng sih. Nah, dia mengambil peta kan? Hambatannya apa? Dia ada konflik batin karena dia ngerasa dirinya lemah. Nah, apa lagi? Satu lagi contoh. Ngapa kita? Marvel apa? baru. Endgame. Belum, yang kemarin kita nonton. Iron Man. Tukang setrika kan? Bukan Iron Man, tokoh utamanya Iron Man, Tony Stark. Tujuannya Iron Man berapa? Yang terakhir apa tuh? Apa yang kita nonton kemarin? Endgame bukan? Bukan. Infinity War. Yang paling terakhir nih. Itulah tujuannya tadi dia membasmi Ada tuh kejahatan. lupa kan? Tidur soalnya. Terus terhambatnya sama ada pilihan yang kuat. Kayak gitu. Contohnya lagi Dylan tokoh utamanya dia Dylan. Tujuan utamanya menjalin cinta sama Milia. Hambatannya apa? Dylannya masih remaja, masih ingin melakukan hal-hal remaja lah. Nah, itu dia. Jadi tuh untuk membuat satu video itu nggak asal-asalan, nggak langsung jadi plek kayak. Jadi pas tuh tag video gitu tuh udah ada bawa konsep nih, bukan itu dia. bikin nanti ini pandai kredit nanti gitu. Dia nggak bisa sembarangan, semuanya Lebih udah aku tulis. terstruktur Semua gitu. shot, semua editing, semua lagu, semuanya udah aku konsepin. Nah, terus tahap selanjutnya ada namanya alur atau plot. Oh, baru kita nentuin skrip gitu-gitu. Iya, alur atau plot adalah pembagian babak cerita dalam suatu video atau film. Nah, biasanya terbagi jadi 3, Act 1, Act 2, dan Act 3. Act 1 itu berisi tentang perkenalan tokoh atau karakter. Nah, Di intro terus pertama. yang kedua itu Act 2 itu adalah pertualangan. Nah, pertualangan itu disinilah puncak konflik nih. Kayak aku tadi itu di video aku perkenalan awalnya ada laporan bahwa ada virus aneh di ini pertualangan dia pindah. Nah, itu mulai pertualangan dia pindah, dia mulai melihat. Nah, puncak konfliknya dia bertarung sama musuh bebuyutannya, mantan musuh bebuyutannya yang udah tobat. Terus yang ketiga resolusi. Nah, resolusi itu adalah babak penyelesaian atau amanat. Resolusi kamera. Bukan. Oh, kira resolusi Resolusi itu kamera. amanat dari sebuah cerita atau film. Resolusi. Resolusi kamera. Komposisinya itu gimana sih? Kalau berdasarkan komposisi, perkenalan itu alangkah baiknya itu sesingkat-singkat mungkin, 10 sampai 20%. Biar Nah, pertualangan 40 sampai 60%. 60 sampai 80% pertualangan. Terus resolusi juga sisanya 10 sampai 20%. Nah, karena orang bakal bosan di aku juga pernah nonton film yang yang perkenalan karakternya tuh 3/4 film. Jadi bosan. Nah, mungkin itu deh yang bisa aku bagi. Sebenarnya masih banyak Iya, yang keren banget ya tahap judulnya. penulisan konten sama film. Mulai dari
ini terus penulisan sekuen nanti ada masuk ke beat dan segala macam. Oh, itu apa lagi juga kan? Nah, itu dia. Kayaknya hari ini Otak City full nih. Itu Atau sih nanti yang kita- bisa aku bagiin buat teman-teman bagaimana sih cara menulis film yang baik. Nah, ini cara aku ya. Sebenarnya masih banyak cara-cara lainnya. Ini cara yang aku pelajari dan aku terapkan. Nah, itulah kunci kenapa aku bisa menang tuh lebih dari 10 kali Wow. video nasional. Selama kurang lebih 3 tahunan ini bang. Kan? Iya. Iya kan 3 tahunan. Wow. Juragan? Percis sih sama punya aku. Konsep aku gitu. Juara 3 itu ya terus berapa itu ya? Itu yang aku bangga-banggain ke semua keluarga aku. Ya. Keren juga sih. Selanjutnya kita lanjut di rumah ya bang. Iya. Oke Bang Rudi, terima kasih udah sharing-sharing seru sama kita. Dari ceritanya bermanfaat buat aku, buat Siti, dan juga tentunya buat penonton videonya Teka-Teki TSI. Dan aku juga mengucapkan makasih banyak buat Cafe 1918 untuk semua hidangan, minuman, makanan yang enak-enak. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!